Oke, mata kuliah ini kita sebut dengan Pembangunan Manusia dan Sumber Daya Alam, FMA 101, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pengajar, ya. Nanti akan saya minta yang pertama kirim WA ke saya, ya, pesan siapa yang bersedia menjadi ketua kelas mata kuliah ini, ya. Nomor HP saya tulis di sini 0812-110-4989, ya. Japri, ya. Japri ke saya, ya, yang bersedia untuk menjadi ketua kelas, ya. Oke. Oke, ini 2 SKS tanpa praktikum, ya. Kuliah setiap hari Kamis pukul 10 sampai 11.40, ya. Ada Ujang Sumarwan, saya sendiri dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, ya. Kemudian ada Profesor Ahmad Sulaiman dari Departemen Gizi, ada Dr. Arya dari Departemen SKPM, ada Dr. Herin Puspitawati dari Departemen IKK, dan ada Dr. Siti Amanah dari Departemen SKPM. Nah, ini mata kuliah ini diambil oleh semua mahasiswa FEMA, ya. Oke, baik. Mata kuliah ini, ya, saya ulangi, apa yang dibahas pada mata kuliah ini, ya. Jadi mata kuliah ini membahas konsep pembangunan manusia dan bagaimana kaitannya dengan sumber daya alam dan lingkungan, ya. Jadi tentu kalau kita bicara sumber daya alam, tidak kita bisa lepaskan dari tempat ia berada, yaitu lingkungan. Lingkungan ini adalah sesuatu yang di luar diri manusia, ya. Lingkungan alam itu ada SDA di situ, ada manusia di situ, ya. Kemudian bagaimana kaitannya nih, ya, antara pembangunan manusia dan sumber daya alam dan lingkungannya. Kemudian kita membahas mengenai tantangan yang dihadapi pada masa yang akan datang, ya. Kemudian apa upaya pemenuhan kebutuhan dari produksi dan konsumsi yang bijak dan bertanggung jawab, ya. Kemudian kita berbicara juga inovasi dan peran pihak untuk para pihak pemangku kepentingan, ya, untuk mencapai tujuan, ya, pembangunan berkelanjutan. Nah, ini kita bicara mengenai pembangunan berkelanjutan. Nah, ini kira-kira ruang lingkup, ya, deskripsi mata kuliah tersebut, ya. Nah, apa saja learning outcome, ya, dari mata kuliah ini, ya. Oke, Mas Huda, tolong bacakan poin nomor 1. Nomor 1, Pak. Ya. Mahasiswa menjelaskan sebagai tantangan masa depan. Kedengeran nggak, Pak, suara saya? Bagus, bagus. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai tantangan masa depan terkait modal manusia, kelestarian sumber daya alam, dan peluang generasi muda mengembangkan upaya positif, mengembangkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Terlibat dalam challenge for the future, human capital, socio-economic, food, natural resources, and environment. Oke, environment bacanya, ya. Oke, bagus. Berikutnya, tolong Leonardus Aditya baca poin kedua. Ya, mahasiswa dapat mengidentifikasi peran multi pihak dalam usaha pertanian dan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung produksi dan konsumsi. Apa ini kedengar jelas nggak, Pak? Bagus, bagus. Ya, terus. Nah, peran pertanian berwawasan lingkungan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan keluarga dan masyarakat dalam perspektif produksi dan konsumsi yang berkelanjutan atau sustainable production and consumption. Oke, bagus, ya. Berikutnya,
Sipa Nadia. Sipa Nadia, kemana di kau? Ayo, bacakan. Halo Sipa. Wah, ini kemana ini ya? Intan, bacakan Intan. Saya, Pak. Ya, bacakan. Mahasiswa dapat menyusun tulisan atau esai mengenai alternatif solusi. Mohon maaf, Pak. Ya. Mahasiswa dapat menyusun tulisan atau esai mengenai alternatif solusi atau inovasi untuk pembangunan manusia atau pemberdayaan keluarga, masyarakat secara berkelanjutan, prinsip 3P, people, planet, atau prosperity. Terima kasih. Oke, bagus. Ya. Oke, ya. Nah, ini kita lihat topik apa saja yang akan dibahas, ya. Hari ini kita pertemuan pertama membahas mengenai overview mata kuliah pembangunan manusia dan sumber daya alam, ya. Kemudian pada pertemuan yang kedua dan ketiga kita membahas bagaimana pembangunan manusia dan keluarga, ya. Ini kita tahu karena individu atau keluarga manusia itu berada di sebuah unit organisasi terkecil. Nah, ini yang kita sebut dengan keluarga. Ya, jadi kenapa kita kalau bicara pembangunan manusia maka tidak lepas bicara pembangunan keluarga. Ya, karena manusia itu berada di dalam unit terkecil yang disebut dengan keluarga. Nah, selanjutnya pertemuan 4 dan 5, ya, ini Dr. Siti Amanah, ya, ini akan membahas peran manusia dan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Kita tahu bahwa manusia ada di dalam keluarga. Nah, keluarga ada di mana? Ya, nah keluarga dia ada di struktur masyarakat. Ya, di komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan dari keluarga-keluarga ya yang menempati satu area atau wilayah. Ya, saya ulangi, yang menempati satu area atau wilayah. Nah, inilah kenapa kita penting ya berbicara bagaimana dalam pembangunan berkelanjutan ini itu kontribusi dari manusia dan masyarakat itu menjadi sangat penting. Ya. Nah, berikutnya kita membahas mengenai apa yang kita sebut dengan sustainable agriculture and sustainable food consumption. Ya, bagaimana pertanian yang berkelanjutan dan konsumsi pangan yang berkelanjutan itu akan mempengaruhi pembangunan manusia. Ya, artinya bahwa kebutuhan dasar manusia untuk tumbuh dan berkembang. Nah, saya ulangi ya, kebutuhan dasar manusia untuk tumbuh dan berkembang akan sangat ditentukan ya oleh apa? Akan sangat ditentukan oleh pertanian yang menyediakan pangan. Dan bagaimana manusia, keluarga dan masyarakat mengonsumsi pangan tersebut. Nah, makanya muncul konsep yang sangat penting yang disebut dengan sustainable agriculture and sustainable food consumption. Nah, ini kita harus pahami bersama, ya. Oke, ya. Nah, yang berikutnya bahwa manusia, keluarga dan masyarakat punya berbagai peran ganda. Nah, saya ulangi, memiliki peran ganda, multiple role. Apa yang dimaksud dengan multiple role di sini? Karena ia bisa berfungsi sebagai konsumen salah satunya. Ya.
Setiap hari keluarga, anggota keluarga yang merupakan manusia di dalamnya itu mengonsumsi beragam barang dan jasa, beragam produk. Nah, salah satunya adalah pangan. Ya. Jadi fungsi dia, peran dia sebagai konsumen. Agar keluarga dan semua anggotanya dapat menjadi manusia yang berkualitas, yang punya kualitas yang bagus, maka dia harus mampu membeli, mengkonsumsi pangan yang baik. Karena itu dia harus smart, ya. Manusia di dalam keluarga sebagai konsumen dia harus cerdas, ya, harus bijak, dan harus menjadi konsumen yang mempraktekkan konsumsi pangan yang berkelanjutan. Nah, nanti akan kita bahas kemudian, ya. Nah, jadi kita akan membahas 2 pertemuan mengenai konsumen cerdas dan bijak. Karena ini penting, ya. Apa yang dibeli, ya, apa yang dikonsumsi akan memengaruhi kualitas hidup dari SDM yang ada di dalamnya. Dan termasuk kualitas masyarakat. Yang berikutnya, ini pada pertemuan ke-10-11, kita membahas mengenai palm oil sustainability and sustainability. Kenapa palm oil? Salah satu penopang ekonomi Indonesia yang sangat penting adalah di bidang agroindustri. Ya. Perkebunan sawit. Ya. Yang ini menjadi salah satu sumber devisa yang besar di Indonesia. Ya. Dan juga melibatkan banyak pihak. Nah, ini ya, saya ulangi, melibatkan banyak pihak, banyak masyarakat. Baik masyarakat yang memiliki perusahaan besar maupun masyarakat yang punya kebun-kebun sawit yang skalanya tidak seperti perusahaan besar, ya, yang mungkin di bawah 100 hektar. Ya. Nah, ini sangat penting. Palm oil ini pertama adalah salah satu industri agroindustri yang sangat strategis di Indonesia. Dan sering juga agroindustri palm sawit ini adalah salah satu industri yang menjadi pembahasan banyak negara asing. Karena seringkali dikaitkan dengan lingkungan, kualitas lingkungan. Nah, ini para mahasiswa FEMA harus paham betul. Kenapa perkebunan sawit itu banyak dikritik? Nah, saya ulangi ya. Kenapa perkebunan sawit itu banyak dikritik? Nah, nanti Anda akan dipandu oleh Dr. Arya Hadi Darmawan bagaimana mengungkapkan hal tersebut, ya. Nah, jadi sawit ini di Indonesia, ya, adalah salah satu agroindustri yang mendatangkan penerimaan yang sangat besar. Ya. Mungkin lebih besar dibandingkan agroindustri lainnya. Dan ternyata di dunia kelapa sawit ini menempati posisi yang nomor 2 setelah Malaysia. Nomor 1 atau nomor 2 ya, informasinya kira-kira seperti itu. Saya belum tahu pasti, nanti bisa dicek ya. Katanya sih kita pernah nomor 1, pernah nomor 2. Nah, cuma sekarang mungkin bisa dilihat posisinya nomor 2. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai aplikasi ketahanan keluarga, ya. Bahwa di dalam pembangunan sumber daya pembangunan manusia dan sumber daya alam ini, maka tidak terlepas dari ketahanan keluarga. Bagaimana keluarga bisa survive, ya. Seringkali masalah lingkungan terjadi karena faktor manusia yang ada di dalamnya, keluarga. Nah, ya, keluarga yang tidak memiliki ketahanan ekonomi, dia akan memanfaatkan alam dan mungkin berlebihan
sehingga merusak lingkungan. Tetapi ada juga kalau kita lihat pada budaya pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, bagaimana mereka menghargai alam, mengambil dari alam secukupnya, ya, sehingga alam itu tetap lestari. Nah ini, ya, jadi alam tetap lestari. Ya. Nah kemudian pada pertemuan ke-13 kita usahakan bisa mengundang dosen tamu, ya, studi kasus mengenai pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan. Dan pada kuliah terakhir mahasiswa nanti akan mengikuti lokakarya, esai, poster, dan video dari mahasiswa tentang pembangunan manusia dan sumber daya alam. Ya. Oke, evaluasi ya. Nanti ada esai, ini individu, ada poster dan video, ini kelompok. Kemudian ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Ya. Nah, kita mengharapkan juga para mahasiswa, ya, saya ulangi, membangun sikap kejujuran, ketekunan, kerja keras, punya tanggung jawab, nah, kemudian mampu mengelola waktu, kemudian persisten, terus-menerus, ya, kemudian punya daya adaptasi yang bagus, dan juga empati dan kerjasama tim. Nah, jadi mudah-mudahan Anda dengan mengambil mata kuliah ini terbangun juga soft skill yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan untuk kualitas SDM masa yang akan datang. Nah, ini komposisinya, ya, penilaian, kehadiran, keaktifan dan sikap belajar, ya, ini 10%, kemudian esai, ini 10%, poster dan video 20%, nah, kemudian UTS dan UAS 30%. Nah, ini nilainya menggunakan standar dari IPB. Oke. Kalau ada yang bertanya, silakan tulis di chat. Oke, tunggu sebentar. Silakan tulis di chat. Silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan di chat tulis. Oke, saya akan sedang menyiapkan data terlebih dahulu, ya.
Oke, mohon ditunggu. Saya sedang download dulu ya. Mohon bersabar. Oke, sudah ada yang bertanya? Silakan. Oke, untuk esai apakah ada ya tema yang diberikan? Ya, nanti akan diberikan panduan ya. Nanti akan diberikan panduan mengenai topik ya. Oke, nilai keaktifan nanti akan dilihat yang Anda tulis di sini. Ketika saya bertanya dan menjawab, itu terdokumentasi namanya dan juga catatannya. Jadi nanti kita akan rekap nanti. Kemudian nanti ada di forum diskusi di ini ya, di apa namanya di course ya, itu juga nanti akan terdeteksi di situ. Ya, jadi nanti siapa yang aktif dan tidak. Ya, jadi tolong ketika saya bertanya, Anda menjawab ya. Oke. Saya ini dari atas dulu. Oke, saya download dulu ininya. Oke, saya akan coba jawab dulu pertanyaan satu persatu ya. Oke. Oke, bagus ya. Oke, jadi tolong pada saat Zoom namanya sesuai dengan di absen ya. Jadi jangan disingkat-singkat ya. Sehingga nanti kalau saya deteksi namanya ini ya. Oke, saya cek dulu. Oke, akses course nanti ada di nanti mungkin besok sore ya, baru bisa diakses dan ada daftar ya. Oke. Oke, kelompok akan dibagikan besok sore ya. Oke. Untuk pembagian kelompoknya nanti akan diumumkan di course besok ya. Enroll-nya nanti ada, Anda tinggal enroll saja. Itu yang disebut dengan save enroll ya. Jadi nanti ada nama mata kuliahnya ya. Nanti ketua kelasnya lapor ke saya ya. Nanti kemudian kita akan membuat WAG ya. Oke, nanti akan diberikan WAG kepada kalian semuanya ya. Oke, kemudian apakah kelas untuk departemen 2 itu akan selalu digabung, Pak? Kelas untuk departemen, ya, ini kelihatannya kita gabungkan saja ya, jadi satu ya. Kecuali nanti kalau ada diskusi kita pecah jadi kelas kecil menggunakan breakout room ya. Ya. Oke, kemudian izin bertanya, apakah bahan ajarnya akan di-share seperti ya? Nanti akan di-share di course ya, akan di-share di course ya. Oke, apakah akses course baru besok sore bisa di ini ya? Kan keaktifan, nah ini ya, keaktifan sikap belajar. Oke, sikap belajar itu begini, seperti tadi saya panggil dia tidak menyaut. Nah itu sikap belajar tuh, ya. Nanti akan ada yang mencatat siapa dipanggil tidak menyaut, itu menjadi catatan, ya. Kemudian tadi Anda bersiap ketika harus dinyalakan, Anda harus siap gitu. Jadi maksud saya ketika kuliah ini Anda benar-benar seperti Anda keluar rumah menyiapkan diri, ya.
Seperti Anda lihat saya rapi sekarang ini karena saya menghargai mahasiswa. Ya, saya ingin tampil rapi di depan mahasiswa, bahwa saya mengajar di depan mahasiswa langsung maupun secara online, bahwa penampilan saya sama, tidak berubah. Itu maksud saya, sikap tuh ya. Jadi bagian dari saya menghargai itu, saya berpakaian yang menurut saya nyaman dan rapih ya, tidak mesti bagus gitu. Ya, bahan yang ada saya gunakan. Nah, jadi juga Anda begitu. Ya, kalaupun Anda tidak sempat bermake up, mungkin nggak ada masalah. Yang penting Anda rapih. Jadi kalau Anda tampil disuruh dibuka video, Anda nyalakan video. Ya, itu maksudnya ya. Jadi Anda kalau diminta untuk berbicara siap. Jadi Anda selalu piawai menyalakan mute ya. Saya tidak mengharuskan selama 2 jam online nyala terus. Tapi sikap yang baik itu ketika ditanya, Anda menjawab, nyalakan video. Nah, itu nyalakan video. Kemudian Anda selalu standby menyalakan mic. Begitu ditanya nama Anda, ini langsung Anda nyalakan. Jangan sampai 10 detik menunggu gitu. Karena Anda kebingungan mana menyalakan video dan mana menyalakan mic. Ya, itu dia yang dimaksud dengan sikap. Ya, oke. Izin bertanya untuk nilai keaktifan, oke ya, nilai keaktifan ya. Kita lihat nanti berapa chat yang masuk, ini yang masuk ya. Kalau dia sama sekali tidak pernah menjawab, tidak pernah ini ya, mungkin nggak kita berikan, bisa nilaikan 0, tidak ada nilainya ya. Tapi kalau dia misalnya dari 10 pertanyaan dia pernah menjawab 8 ya atau 9, nah itu nanti kita bobot itu saja. Berapa banyak saya bertanya, kemudian menjawab. Nah, nanti ini bisa di chat di sini, ya. Oke. Nilai border untuk mata kuliah FMA 101. Nah, ini tolong Eugenia, maksudnya apa nilai border nih? Maksudnya itu Pak, izin jawab. Iya. Nilai ketika misalnya nilai saya 79. Itu kan 1 poin lagi saya bisa mendapatkan nilai A. Ya. Seperti mata kuliah matematika dan berpikir logis kemarin, apabila nilai saya 1 nilai sebelum nilai untuk huruf mutu selanjutnya, saya bisa mendapatkan nilai border begitu Pak. Jadi seperti nilai yang membantu nilai saya supaya bisa naik ke nilai mutu selanjutnya. Oke. Nah, itu nanti lihat kasus per kasus. Karena kalau itu dijadikan border, nanti yang bawah juga ngambek dia. Akan terus begitu, tidak akan pernah selesai gitu. Makanya Anda serius belajar gitu. Yang kemungkinan itu tidak diterapkan di kita. Kecuali dia misalnya nilainya di bawah 2,0. Nah, untuk membantu dia, nah itu kita bantu dengan mengerjakan tugas tambahan. Ya. Karena kalau diberlakukan nilai border begitu, nanti ke semuanya. Yang AB juga begitu, yang B begitu. Kemudian juga akan sama nanti. Yang 78 loh, kenapa 79 bisa 78 enggak gitu. Akhirnya nggak pernah selesai. Kemungkinan kita itu diterapkan dalam konteks tadi. Kalau nilai Anda di bawah 2,0, nah itu kita bantu dengan mengerjakan tugas tambahan. Ya. Oke. Oke, berikutnya. Izin bertanya, untuk tugas esai, mekanismenya seperti apa? Ya, nanti akan dijelaskan ya, di kelas ya. Oke, akan dijelaskan. Oke, baik. Kemudian, oke ini komputernya lelet nih. Dengan studi kasus, apakah nanti kita akan melaksanakan praktik atau terjun langsung ke masyarakat? Ya, tentunya kondisinya berbeda ya. Mungkin tidak langsung terjun ke masyarakat ya. Nanti yang aman buat mahasiswa, intinya itu poinnya. Ya, jadi mungkin studi literatur ya, atau mengamati konten analisis ya. Oke. Oke, ini masih, ini maaf nih komputernya. Untuk pertemuan ke-12, apa ya?
aplikasi ketahanan keluarga, metode simulasi maksudnya bagiannya Pak ya. Ya, jadi nanti mungkin ada interaksi dengan mahasiswa, interaktif ya, menggunakan beberapa aplikasi ya untuk mengukur ketahanan keluarga ya. Nah, nanti Bu Ois aslinya yang dia udah mengembangkan aplikasi ya. Oke. Oke, ini kok lama bergeraknya komputer saya. Oke ya, mohon maaf ya. Terkait kendala presensi kehadiran, mahasiswa harus mengkonfirmasi di mana ya, Pak Komti kelas masing-masing atau Komti departemennya. Ya, mungkin bolehlah ada Komti kelas, ada Komti departemen. Jadi ada 3 orang yang membantu ya, supaya tadi saling membackup ya. Jadi tolong ada satu perwakilan dari tiap departemen ya. Oke. Apakah kode enroll di KOS sudah ada atau belum? Ya, belum nanti ya. Nanti akan diumumkan ya, besok sore ya. Jadi besok sore cek. Kalau lebih cepat nanti diberitahu. Karena itu nanti dibuat WAG ya. Mbak Sri, tolong dibuatkan WAG ya. Nanti undang saya sebagai admin. Terus nanti dimasukkan ke chat biar mereka mengisi. Ya. Oke. Apakah akan ada kuis atau latihan? Ya. Ini saya lupa diinikan ya. Nanti akan ada kuis. Nanti akan saya revisi ininya ya. Saya lupa memasukkan, semalam udah ingat akan ada kuis. Nanti akan ada di sana ya. Oke. Oke, izin bertanya Pak, pembangunan manusia seperti apa yang Bapak harapkan dari mahasiswa? Oke, intinya adalah Anda memahami ya dimensi dalam membangun manusia itu apa saja, baik secara fisik maupun psikis. Ya, misalnya tadi kebijakan pemerintah untuk menyiapkan bahan pangan itu bagian dari pembangunan manusia. Karena kalau kebutuhan pangan tidak terpenuhi, maka pembangunan manusia tidak optimal. Makan kurang, sakit-sakitan, bayi tidak makan cukup, tidak akan tumbuh berkembang dengan sangat baik. Nah, jadi kita mencoba membahas holistik pembangunan manusia ini dimensinya apa saja. Ya. Nah, menyediakan pendidikan itu bagian dari pembangunan manusia. Ya. Nah, termasuk Anda kuliah, ini juga bagian dari pembangunan manusia. Anda punya hard skill dan punya soft skill untuk Anda bisa bertahan, ya. Itu jadi maksudnya ya. Jadi kita mengharapkan manusia memahami benar konteksnya apa saja yang bagian dimensi-dimensi yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan manusia. Nah, karena kita ekologi manusia, maka kita membahas tadi aspek sumber daya alam dan lingkungan. Pembelajaran selalu tatap muka. Nanti kita atur lah ya, supaya tidak selalu sinkronus. Ya, nanti kita atur ya, bagaimana dosen kalau bertatap muka 2 kali berarti minimal sekali tatap muka, sekali mungkin tidak. Nanti akan saya rapatkan ya. Tapi kalau Anda siapkan saja kalau harus selalu sinkronus seperti ini. Ya, oke. Izin bertanya Pak, untuk link Zoom di pertemuan berikutnya apakah akan tetap sama? Ya, link Zoom-nya sama ya untuk 14 pertemuan. Tolong disimpan baik-baik ya. Oke, kemudian untuk penugasan video sistemnya bagaimana Pak? Mengingat adanya pandemi. Ya, nanti kita atur ya. Bagaimana teknisnya nanti tolong dibaca di KOS supaya tidak merepotkan mahasiswa. Ya. Oke, ini komputernya. Bagaimana caranya agar dapat menciptakan pemberdayaan manusia yang disiplin dan tidak mudah terpengaruh dengan budaya Barat yang melenceng karena mengingat bahwa pentingnya pemberdayaan. Ya, betul ya. Jadi memang ini tugas kita semua berusaha keras agar tadi salah satu pembangunan manusia itu punya karakter, ya, punya pola pikir sebagai bangsa Indonesia dan juga sebagai bangsa yang beragama. Nah itu. Nah tentu di sini pendidikan.
Dan ini bukan pekerjaan mudah, ya. Pekerjaan yang harus selalu terus-menerus diingatkan, ya. Misalnya kita ingin membangun karakter jujur, nah tentu yang menghimbau jujur harus jujur terlebih dahulu. Nah ini ya, itu yang sangat penting. Karena itu contoh-contoh para pimpinan menjadi sangat penting untuk membangun kejujuran ini, ya. Nah jadi intinya bahwa mahasiswa punya peran yang strategis nih sebagai influencer ya untuk lingkungannya, ya, agar generasi kalian lebih baik dari generasi kami nih, itu poinnya, ya. Kita mentransfer nilai agar Anda memiliki nilai yang tadi kebangsaan Indonesia dan juga kepada agama yang Anda anut, ya. Karena tidak ada pertentangan antara agama dengan kebangsaan, ya. Negara kita berdiri karena didirikan oleh orang yang beragama dan berketuhanan, ya, dan mewarnai itu setiap undang-undang kita, ya. Izin bertanya Pak, untuk mahasiswa Departemen IKK yang mengambil EC summer course, apakah tergantung penyelenggara departemen? Jika mengambil summer course dari luar kampus, apakah boleh? Jika boleh, bagaimana sistem untuk mereport absensinya? Oke, ini nanti pertanyaannya belum bisa saya jawab sekarang, mekanismenya. Nanti saya bicarakan dulu dengan departemen ya. Tapi mestinya sih bisa, karena ada udah dibuat sebuah pelaporannya, ya. Karena itu bagian dari program kerja kita. Oke, izin bertanya, Pak, apakah ujian susulan dan ujian perbaikan dibolehkan di mata kuliah ini? Karena itu tadi kasusnya seperti apa? Ya, harus ada pernyataan tertulis dulu, ya. Misalnya sakit, ya, atau darurat, ya, urusan keluarga. Jadi tidak selalu tidak dibolehkan, ya. Ada kasus-kasus tertentu, ya. Nah, tadi kalau nilai akhir dia menyebabkan dia di bawah 2,0, kemungkinan ya akan ada perbaikan. Ya, kemungkinan ya. Jadi tolong dicatat ya. Ini tapi belum kebijakan final ya. Ya. Nanti untuk SI dengan teknis penilaian akan diinformasikan ya komponen-komponennya ya. Oke. Selain materi yang bisa diakses di kos nanti, apakah ada buku yang sekiranya bisa dijadikan acuan? Oke, nanti akan kita siapkan bukunya ya, yang relevan. Karena ini banyak sekali ya. Kita akan usahakan cari yang PDF ya. Karena kalau harus membeli buku kasihan mahasiswa ya. Karena tadi bab-babnya terserah. Misalnya topik saya itu ada di 2 buku, tapi belum ada PDF-nya. Nah ini beberapa problemnya ya. Oke, baik ya. Oke, saya akan lanjutkan ya. Saya akan buka